Ya, sekarang lanjut studi kasusnya. Studi kasus dari uji validitas, uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan dalam suatu kuesioner atau uji kelayakan tiap-tiap variabel dalam suatu penelitian, gitu ya. Di sini di slide ke-7 gitu ya. Di sini di slide ke-7 saya ada sebuah contoh, terdapat sebuah contoh hasil penilaian, hasil skala pengukuran, hasil penilaian dari suatu kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan dan terdapat 10 responden. Ya, penentuan uji validitas uji kelayakan tiap pertanyaan. Di sini disebutkan R-nya ya. Disebutkan langkahnya apa? Akan dibuktikan untuk pertanyaan star apakah dikatakan valid. Langkah pertama kita tentukan dulu tingkat kesalahan atau tingkat kesalahan alfa yang ingin dihendaki, yaitu 1%, 5% ataupun 10% gitu ya. Tingkat kesalahan alfa sebesar 1%, 2%, 10% ataupun 5%. Kemudian langkah kedua, hitunglah korelasi antara X dan Y, di mana X adalah total poin dari pertanyaan star, pertanyaan yang akan dilakukan uji validitas. Kemudian Y adalah total poin seluruh pertanyaan, total poin dari seluruh pertanyaan, ya. Total poin seluruh pertanyaan tiap responden, gitu ya. Y. Kemudian setelah dihitung korelasi X dan Y-nya, kemudian dihitung nilai T observasi. T observasi dirumuskan seperti itu. T sama dengan R akar N-2 per akar selisih antara 1 dikurangi R kuadrat, gitu ya. Terus membandingkan nilai T perhitungan dengan T standar, gitu ya. T standar, tabel T standar. Kemudian nih lanjut di slide ke-7 ya. Terdapat suatu kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan dan dilemparkan pada 10 responden A sampai dengan J, ya. Lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama, gitu ya, di slide 8. Lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama. Lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama. Lakukan uji validitas pertanyaan pertama. Nih, berarti nanti yang diperhatikan adalah total poin pertanyaan pertama, itu ya. Total poin pertanyaan pertama dilihat di kolom 1, butir pertanyaan 1. Itu kolomnya 3422 ya, 3422. Terus total poin pertanyaan Y diperoleh dari mana tadi? Total poin seluruh pertanyaan tiap responden. Dapat 34 ini dari mana? Yaitu untuk responden A, total poin jawabannya untuk seluruh pertanyaannya adalah 34. Jadi responden A menjawab pertanyaan 1 sebanyak 3, responden B bukan sebanyak 3. Jadi pilihan responden A untuk pertanyaan 1 memuat nilai 3. Pilihan responden A untuk pertanyaan 2 adalah 4. Pilihan responden A untuk pertanyaan 3 adalah 3, dan seterusnya dijumlahkan, totalnya 34. Ya, sehingga diperoleh tabel pada slide ke-8. Ya. Slide ke-8, X adalah total poin pertanyaan 1, Y adalah total poin seluruh pertanyaan dari tiap responden, ya. Y. Nih, lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama. Tadi ya, yang pertama hitunglah korelasi antara X dan Y. X seperti itu. Rumusannya tadi R, korelasi R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi akar dari
akar dari perkalian apa? Perkalian antara n sigma x kuadrat, n sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan n sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan. Itu ya. Terlihat ya di situ. Sigma x itu apa? Jumlahan dari seluruh nilai x gitu ya. Jumlahan dari seluruh nilai x. Sigma x adalah total atau jumlahan dari seluruh nilai x gitu ya, diperoleh 31. Sigma y adalah jumlahan dari nilai y, diperoleh 286. Sigma xy adalah jumlahan dari perkalian x dan y. Sigma xy adalah jumlahan dari perkalian x dan y. Jadi x dan y dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan gitu ya, seluruhnya dijumlahkan. Sedangkan sigma x kuadrat adalah jumlahan dari x kuadrat. Jadi x-nya total poin pertanyaan 1, masing-masing total poin pertanyaan 1 tiap responden itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Itu ya. Sigma x kuadrat. Jadi nilai x-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Sigma y kuadrat itu y-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah gitu ya. Beda dengan rumusan yang di bawahnya itu ada n sigma x dikuadratkan, berarti sigma x-nya dikuadratkan, jumlahan dari nilai x-nya dikuadratkan gitu ya, sehingga diperoleh. Jika terdapat ketidakpahaman silahkan tulis di kolom komentar gitu ya, atau bisa ditanyakan ketika kita melakukan virtual meeting gitu ya. Kemudian R, sehingga diperoleh nilai korelasi X-nya 0,87. Selanjutnya di slide ke-9, itu hitunglah. Selanjutnya di slide 9 adalah apa? Mencari nilai T observasi. Yaitu R dikalikan akar n-2 dibagi akar 1 min R kuadrat, diperoleh 5,1. Hasil nilai T observasinya adalah 5,1, yaitu terus kemudian dibandingkan dengan nilai T standarnya. T standarnya berdasarkan tabel statistika gitu ya. Nanti ada video sendiri cara membaca T standar gitu ya, cara membaca tabel statistika. Nanti ada nilai T, ada nilai Z, ada nilai chi-square gitu ya. Nih, kemudian dari T standarnya diperoleh 1,86 tadi, yaitu pembacaan antara cross section, nilai kesalahan 5%, alfa 5%, dan derajat kebebasan 8 tadi. Rumusan derajat kebebasan untuk uji validitas ini adalah jumlah responden dikurangi 2. Tadi jumlah responden n-nya sama dengan 10 dikurangi 2 itu 8 gitu ya. Tingkat kesalahan yang ingin untuk uji validitas ini adalah yang diinginkan adalah tingkat kesalahan sebesar 5%. Sehingga diperoleh nilai T standarnya 1,86. Nilai T observasi 5,1 terbukti lebih besar dari 1,86. Artinya pertanyaan 1 dikatakan valid gitu ya. Jadi uji validitas untuk pertanyaan 1 adalah valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu apa? Uji yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu kuesioner itu semua pertanyaan-pertanyaannya dapat dipercaya dan konsisten gitu ya. Sini ada satu teknik, yaitu teknik genap ganjil. Jadi dibandingkan antara urutan genap dengan urutan ganjil gitu ya. Jadi susunan tiap pertanyaannya dibandingkan antara urutan genap dengan urutan ganjil dengan korelasi gitu ya. Korelasi antara total pertanyaan genap dengan total pertanyaan ganjil. Iya. Kita cari R-nya dulu, kemudian kita bandingkan RGG-nya. Korelasi Pearsonnya 2R per 1 plus R.
terus dibandingkan nilai R korelasi Pearsonnya dengan korelasi Pearson standar dari tabel statistika gitu ya. Jika nilai RGG lebih besar daripada nilai R standarnya, maka dikatakan konsisten atau reliable. Ya. Jadi dipisahkan dulu di slide ke-12, di slide ke-12 dipisahkan dulu antara pertanyaan-pertanyaan urutan ganjil dengan pertanyaan-pertanyaan urutan genap. X adalah total poin dari pertanyaan urutan ganjil, Y adalah total poin pertanyaan di urutan genap ya. Hitung R-nya sama seperti uji validitas tadi itu ya. N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi Y sigma Y dikuadratkan gitu ya. Diperoleh nilai R genap ganjilnya, nilai R korelasinya dulu 0,84, kemudian nilai R genap ganjilnya 2 kali R per 1 plus R sama dengan 0,91. 0,91 dibandingkan dengan nilai korelasi Pearson standarnya 0,63, maka dikatakan reliable. Jadi seluruh pertanyaan dalam satu kuesioner tersebut adalah konsisten ya. Sampai di sini pemeriksaan data uji validitas dan reliabilitas. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan adakan virtual meeting yang membahas mengenai uji normalitas gitu ya. Tetap semangat, sehat selalu.